Si Alim dan Buah Labu. Pada satu waktu, terlihat seorang alim duduk mengasuh di bawah sebuah pohon rindang di tengah-tengah perjalanannya. Dalam duduknya, dia iseng melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Dan terhentilah pandangannya pada tumbuhan labu yang berbuah besar, namun lekat hanya pada satu tangkai kecil dari pohon kecil pula, yang merambat di tanah. Lalu dia mengarahkan pandangannya pada pohon kenari yang dia pakai sebagai tempat berteduh. Dia melihat pohon yang berbatang besar, kokoh dan kuat, namun memiliki buah yang kecil-kecil tak lebih besar dari sebiji jagung. Si Alim lalu menggumam, Aku tidak mengerti maksud Tuhan menciptakan sebagian dari isi dunia. Aku melihat ada pohon labu yang sangat kecil tangkai dan batangnya, bahkan untuk berdiri saja dia tak mampu, maka dia merambat ke sana kemari untuk bisa sekedar berdiri, namun dengan posisi terseok-seok. Tapi kenapa Tuhan menjadikan pohon labu yang berbatang dan bertangkai kecil itu berbuah besar? Sementara dia melihat pohon kenari yang berbatang besar, kokoh dan kuat, namun memiliki buah-buah yang berukuran sangat kecil. Dia menggumam lagi, konsep dan teori macam apa yang telah ditunjukkan Tuhan padaku hari ini dengan pemandangan ganjil dan aku pikir tidaklah adil. Gumamnya lagi, benar-benar tak bisa dicerna dengan pikiran waras. Begitu kata hatinya. Dan ketika si Alim belum terlepas dari lamunannya, tiba-tiba, beletak. Dia merasakan ada sesuatu jatuh di kepalanya yang sudah nyaris botak, maka dirabalah kepalanya dengan tangan kanannya. Si Alim merasakan ada benda kecil melekat lunak di kepalanya, dan setelah dia ambil benda itu, dia mendapatkan buah kenari tua telah jatuh tepat di atas kepalanya yang telah jarang ditumbuhi rambut. Maka seketika si Alim teringat pada buah labu yang tumbuh di depan matanya. Dia melompat sambil berkata, "Ya Tuhan, begitu agung dan bijaksananya wahai Engkau. Seandainya Engkau ciptakan buah kenari ini sebesar buah labu, maka habislah aku." Lalu si Alim menghempaskan pantatnya lagi untuk kembali duduk di tempat semula, sembari bibirnya komat-kamit berkata-kata pada Tuhannya, "Wahai Tuhan, ampunilah segala hilaf dan dosa diriku, yang telah berani dan lancang meragukan kebesaran-Mu." Setelah agak lama dia merenung dan berdiam diri, maka dia akhirnya bangun untuk meneruskan perjalanannya. Sebelum memulai langkahnya, kembali dia berkata, "Aduhai Tuhan, begitu maha detailnya Engkau, sampai-sampai pada sebiji buah kenari tua yang jatuh saja, itu tak pernah luput dari kehendak atas rencana dan pengawasan-Mu." Dan ketika si Alim mengakhiri qomat kamit dengan mengusapkan dua telapak tangan pada wajahnya, dia mulai melangkahkan kakinya dengan sedikit tertatih. Dia jauh dan semakin menjauh, hingga bayangan tubuhnya menghilang di sebuah tikungan jalan. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, sepandai apapun nalar seorang manusia, namun dia tak akan pernah mampu untuk melampaui kehendak Tuhan yang menciptakannya. Maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berpasrah dan berserah diri, berdoa dengan tidak meninggalkan usaha. Semoga kisah ini akan menjadi manfaat bagi siapa saja yang mau menyimaknya.